Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Dan Markus pasal 10 ayat 47 menjadi dasar renungan kita. Markus 10 ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, orang yang telah mengenal Tuhan, kita telah belajar dan juga mungkin telah terbiasa bahwa dalam segala keadaan kita menghadapinya dengan berdoa, dengan berseru kepada Tuhan. Oleh karena kita mengetahui bahwa hanya karena pertolongan Tuhanlah yang memungkinkan kita hidup sampai pada hari ini. Bagi seorang Bartimius, orang yang buta ini, dia tidak demikian. Ini bukan hal yang biasa. Oleh karena tidak ada catatan dalam hidupnya tentang bagaimana ia berseru kepada Tuhan. Sebagai orang yang buta, dia terbiasa dikatakan justru berseru kepada manusia. Dia meminta pertolongan, minta belas kasihan dari mereka. Dan tentu seruan yang disampaikan itu adalah agar mereka, orang-orang yang lewat, orang-orang yang ada di sekitarnya, dapat memberikan pertolongan untuk mungkin sekedar kebutuhan makan pada hari itu. Namun suatu hari yang spesial di mana Yesus dikatakan datang atau melewati kota Yeriko di mana Bartimius ini tinggal. Tentu hari itu menjadi hari yang sangat istimewa. Mengapa? Mengapa ia berseru kepada Yesus? Apa kekhususan dari seruan Bartimius kepada Yesus? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat. Bartimius berseru karena ada iman. Berseru sungguh-sungguh. Satu hal yang kita pelajari dari Bartimius yang buta ini, bahwa walaupun dia buta secara fisik, tetapi dia tidak buta hati. Di saat dia mendengar Yesus orang Nazaret itu lewat, ia langsung berseru kepadanya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mungkin dia pernah mendengar bagaimana Yesus melakukan berbagai mujizat, termasuk mujizat-mujizat kesembuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya bahwa dengan tidak segan ia berseru kepada Yesus. Dia yakin kalau Yesus telah menolong banyak orang lain, dia tentu berharap bahwa dirinya pun akan dapat ditolong. Itulah sebabnya dia berseru karena dia percaya. Saudara, dalam kehidupan kita setiap hari, hendaknya seruan kita juga bukan karena kita terbiasa, tetapi dengan hati seperti Bartimius melihat Yesus lewat di Yeriko, merasakan kehadiran Yesus dan berseru karena yakin Yesus dapat melakukan sesuatu, karena yakin Yesus dapat menolong. Saudara, dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bartimius tidak melihat, tetapi ia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mencelikan matanya. Dan ini adalah contoh yang penting bagi kita. Bagaimana kita bisa meneladani kehidupan atau pengharapan yang besar di balik seruan Bartimius ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang seringkali iman diserang oleh keraguan. Iman sering diserang oleh kebimbangan, sehingga akhirnya tidak memperoleh apa-apa.
Dan dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 dikatakan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus haruslah menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Karena dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami apa yang kita pinta kepadanya. Kita akan diselamatkan. Bahkan dikatakan, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat akibat dari seruan Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mengalami apa yang dia harapkan. Matanya dicelikan dan dia memuji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk kita selalu berseru dengan iman, bukan karena kebiasaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kembali kami boleh lagi diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Belajar bagaimana beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Bukan karena terbiasa, tetapi sungguh-sungguh selalu mengalami. Bagaimana meyakini Yesus ada dan kepadanya kami meminta. Berkati kami Tuhan dalam pergumulan apapun, dalam kesulitan apapun yang sedang dialami, baik dalam kehidupan kami maupun di dalam semua bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sungguh percaya Yesus yang selalu hadir dalam hidup kami itu dapat bertindak dan dapat mengatasi segala sesuatu sesuai dengan kasih karunia-Nya, sesuai dengan rencananya untuk kemuliaan namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.